di sekolah yang kita cintai. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah segala akad-akad kalian. Berapa banyak akad yang mengikat diri kita, dan akad itu pasti akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang guru, kita sudah mengikrarkan diri, kita sudah mau mengikat bahwa kita akan menjadi staf pengajar. Kita diikat datang jam 7, kita diikat dengan konsensus atau dengan kesepakatan mau berapa jam kita ngajar, jam berapa kita akan pulang. Dan itu tentu menjadi sebuah akad yang sudah kita tunaikan, yang sudah kita sepakati bersama. Dan Al-Quran menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah mengakad. Kalau seorang istri ketika sudah mengakadkan diri bahwa dia akan menjalin rumah tangga, maka dia sudah diikat dengan sebuah kewajiban. Begitu pula kita sekalian. Ketika seluruh staf pengajar, pengurus dari madrasah aliyah negeri ini melaksanakan satu firman Allah yang sangat sederhana. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad kalian. Dan yang merintahkannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan meminta pertanggungjawaban. Ketika diamalkan akan ada keridhaan, akan ada upah, akan ada kebaikan yang akan kita terima. Dan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, bukan sekedar sanksi dunia, tetapi sanksi dari Allah pun menanti kita. Maka yang pertama tadi, untuk mengawali tahun ajaran baru, mari kita renungkan ketika kita sudah mengakadkan diri, mengikat, akad itu mengikat. Uqdatun nikah, ikatan pernikahan. Kita mengakadkan diri. Seorang pedagang, dia sudah punya akad, dia harus menyerahkan barangnya, dia harus dengan punya kejujuran. Seluruh hidup itu adalah akad-akad kehidupan. Yang kedua, walaupun tidak struktur, maaf ya, ini sekedar satu renungan-renungan saja untuk mengawali pembelajaran. Yang kedua, ibu bapak harus sangat berbahagia ketika kita mendedikasikan diri dalam sebuah lembaga yang berbasis keislaman, madrasah aliyah negeri. Karena pendidikan dalam masa kini merupakan bagian amal jihad kita sebetulnya. Dalam ajaran Islam ada dua kewajiban pokok. Yang pertama adalah kewajiban melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua adalah kewajiban untuk menolong, membela, membantu agama Allah supaya agama Allah itu bisa sampai ke generasi berikutnya. Jihadnya orang dulu adalah Islamnya hari ini. Ibu bapak bisa ngaji, bisa sholat, kusabab, bukan karena tahajudnya orang tua kita, tetapi karena jihadnya, pengorbanan mereka untuk menyampaikan risalah agama ini kepada kita. Andai dulu orang tua kita tengah lawan PKI, mungkin nggak akan ada yang namanya madrasah aliyah, nggak akan ada yang namanya masjid. Mereka telah berjuang sedemikian rupa. Andai para sahabat tidak berjuang, tidak mungkin Islam sampai dalam generasi kehidupan kita. Jihadnya orang dulu adalah Islamnya hari ini. Dan jihadnya hari ini adalah Islamnya di masa depan. Dan kita dituntut oleh Al-Quran agar punya amal jihad. Amhasibtum an tadkhulul jannah. Kenapa kalian sudah terlalu percaya diri akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Mana amal jihad kalian? Amal jihad kalian mana, kata Allah? Allah belum melihat. Nah, ketika kita belajar ketika kita mendedikasikan dalam lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, mencetak generasi muslim yang hebat agar Islam sampai di masa depan, ini adalah bagian jihad. Rumusan jihad untuk yang sesuai dengan keindonesiaan, kekinian, minimal ada 3. 1, pendidikan. 2, dakwah. 3, kesejahteraan umat. Itu adalah lapangan jihad kita. Ayatnya sangat jelas. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, kalian punya kewajiban menolong, membela agama Allah. Bukan sekedar mengamalkan agama Allah. Bantulah agama Allah itu agar sampai di generasi berikutnya. Dan tidak ada amal yang paling dahsyat dibanding jihad.
Di dalam Al-Quran kelebihannya itu ada 5. Satu, tunjikum min adabin alim. Kalian akan selamat dari api neraka ketika kita punya amal jihad. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan diampuni dosa. Yang ketiga, kita akan masuk surga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang keempat, dapat istana di surga. Wa masakinat thayyibatan. Dan yang kelima, Islam akan jaya di masa depan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Yang satu lagi adalah kita akan menang jaya di masa depan. Kenapa Islam jaya di zaman Rasulullah? Karena berpikirnya para sahabat adalah jihad, ada usaha untuk menolong membela agama Allah. Kewajiban kita bukan sekedar mengamalkan agama, tetapi menolong agama. Nah, hadirin sekalian, tidak ada amal yang dibanding hebat. Kita sudah punya mendedikasikan dalam pendidikan yang berbasis keislaman. Ini adalah peluang kita. Kita punya amal jihad, bukan sekedar mengamalkan agama, tapi ada amal jihad yang sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ada satu kisah, anna rajulan marra bi sya'bin fihi ainun uzbatun. Ada seseorang yang lewat di satu tempat yang sangat indah. Sya'bin itu satu bukit. Di sana ada mata air yang jernih. Dia berkata bergumam, lau i'tazaltu, saya mau beruzlah menyendiri, mau beribadah, mau menjadi resi pandita. Diam di sana ibadahnya jongjon. Maka dia mendatangi Rasulullah, dan meminta izin, istazana, minta izin. Kata Rasulullah, la taf'al, jangan seperti itu. Fa inna maqama ahadikum fisabilillah, kalian diam di tempat kalian, kalian berjuang menyampaikan agama, membentuk kader generasi mendatang. Afdalu, lebih hebat min sholati fi buyutikum, dibanding sholat kalian di rumah, bisa bina aman 70 tahun. Bayangin. Ibadah kita yang 70 tahun sholat nggak ada apa-apanya dibanding dengan amal jihad. Ibu bapak beruntunglah kita diam di satu lembaga. Ini adalah bagian jihad kita yang sangat sesuai dengan keindonesiaan, kekinian, dan kemodernan. Disesuaikan jihad itu. Lembaga pendidikan. Jihad itu pada dasarnya adalah penyampaian agar Islam bisa sampai ke generasi berikutnya. Jihad itu terjadi kita capek, dan buruhnya keadilan itu bukan sekedar di dunia. Ada keadilan ilahi kelak di hari depan. Rasul pernah ditanya lagi, ya Rasulullah, dulani ala amalin ta'dilul jihad. Rasul tunjukkan kepadaku akan satu amal yang sebanding dengan jihad. Rasul bersabda, hal tastati'u antasuma wala tafturo watasuma wala tuftiro. Kamu bisa sholat yang tidak henti-henti atau puasa tidak berbuka-buka? Tidak bisa ya Rasulullah. Seperti itulah tidak ada amal yang sebanding dengan jihad. Nah, jihad itu untuk masa kini adalah dalam dunia penuh. Nikmati, rasakan nikmatnya kita. Bukan sekedar ratibah upah ketika kita mendapatkan gaji tiap bulan. Tetapi ada limpahan pahala Allah. Inilah jihad kita. Di surat An-Nisa Allah berfirman, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairil uli dorori wal mujahidina fi sabilillah. Tidak akan sama surganya orang yang mukmin tidak berjuang, tidak berjihad, padahal dia itu punya duit, padahal dia itu pintar, tetapi dia diam dibanding dengan orang-orang yang berjihad di jalan. Tidak akan sama surganya. Faddalallahul mujahidina alal qaidina darajah. Tingkatannya pun akan berbeda. Surga itu tidak sama. Dalam hadis mi'atu darajah ada 100 tingkatan. Baina darajata ini kabaina sama iwal ard, beda satu tingkat pun bagikan bumi dan langit. Nah, ibu sekalian, maka semangatlah kita untuk mengawali tahun ajaran baru. Untuk mengawali, inilah amal jihad yang sangat luar biasa. Bukan sekedar amalkan agama, tetapi juga ada bagian yang harus kita jelajahi, ialah menolong agama Allah agar Islam sampai di masa depan. Itu poin yang kedua, ibu sekalian. Bagian mudah-mudahan menjadi satu masukan, menjadi penyemangat kita di tahun awal ajaran baru ini. Yang ketiga, mudah-mudahan madrasah aliyah yang kita jalani itu akan menjadi semakin lebih baik, bukan dari sisi kualitas, tetapi kekerabatan kita, kedekatan kita,
manajemen dan leadership kita. Nah, hadirin sekalian, satu hal untuk semakin meningkatkan leadership, manajemen, lembaga pendidikan kita di dalam Islam pada prinsipnya adalah bangunlah ketaatan dalam kepemimpinan. Mudah-mudahan kita semakin mentaati pimpinan-pimpinan kita yang lebih di atas. Ada satu pembelajaran ketika perang Uhud gagal. Ada 80 korban di perang Uhud karena ketika ketidaktaatan tidak berjalan. Di pinggir gunung Uhud itu ada satu gunung namanya Jabal Rumah, gunung pemanah. Rasulullah pernah memerintahkan 50 orang untuk taat di sana, berdiam. Jangan pernah turun, tetapi semuanya turun karena tidak taat sama Rasulullah. Maka hancurlah pekerjaan yang saat itu dibangun. Gagal dalam peperangan, banyak korban yang berjatuhan. Begitu pula sebaik apapun ketika kita melaksanakan azam hari ini, ketika sudah diputuskan dalam musyawarah ataupun dalam pimpinan kita, semakin taatlah. Orang mukmin itu sangat mudah menjadi makmum. Banyak pesan ayatnya. Alaikum bisam'i wa ta'ati. Belajarlah patuh dan taat. Piman syatikum wa makrihikum. Rek hoream, rek semangat, harus rapat, harus musyawarah. Aya nu hare-hare karena kopi wae misalnya, hararese itu kan. Itu akan semakin menurunkan kualitas pekerjaan kita. Ketika kita sudah disepakati, sudah didelegasikan oleh pimpinan kita, maka taatilah, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Man ato'ani, kata Rasulullah, faqad ato' Allah, wa man asani wa faqad asallah, wa man ato'a amiri faqad ato'ani. Barang siapa yang taat kepadaku, dia taat pada Allah. Barang siapa taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah disepakati, maka dia sudah taat kepadaku, kata Rasulullah. Hari ini Pak, penyakit orang pintar mah bisa jadi makmum. Banyak Pak pimpinan-pimpinan partai, kusabab pintar ketika lungsur teh hese jadi makmum teh tungtungna berpisah deh. Bapak misalnya hafalannya 70 juz ya, kebenaran jadi makmum. Ada satu tuntunan untuk menjadi ini sangat tidak struktur sampai ini. Tadi saya mengajarkan ta'awfu bil uqud. Yang kedua, kita adalah bagian dari proses jihad. Yang ketiga, adik sekalian, mudah-mudahan kita lebih mentaati. Untuk kesuksesan, belajarlah lebih taat, gitu kan, kepada apa yang sudah diputuskan, terutama kepada pimpinan-pimpinan yang sudah kita angkat. Dan yang keempat, hadirin sekalian, seorang pendidik itu, hadirin sekalian, untuk suksesnya seorang pendidik itu, dalam dalil-dalil yang ada harus punya sikap, namanya Pak Hilmun, hilim, hadirin sekalian. Susah menerjemahkan hilim itu. Allah itu punya sikap halim, hadirin sekalian. Suka diartikan amat sabar. Tapi sebenarnya terjemahnya kurang tepat. Karena apa? Karena sangat susah untuk mendefinisikannya. Kalau sabar itu Pak, kepasrahan diri, kesabaran diri ketika menghadapi sebuah peristiwa. Ibu bapak sakit, kita bisa sabar. Kalau tawakal itu kepasrahan diri sebelum. Itu kan. Sebelumnya namanya tawakal, kalau sesudahnya sabar. Ya teh di mana boga hutangnya bikin kalieur teu bisa sare kumaha Allah we tuh isu oge da cantang tuh kaumuran urang teh kan boga Allah gitu. Ada sekalian Allah yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Namanya tawakal. Kalau sabar itu sesudah itu kan geus ditajong nyeri aduh nah kita bisa sabar. Tawakal itu lebih susah dibanding sabar. Ya, banyak orang yang banyak hartanya, banyak asetnya masih we keluh kesah sieun miskin. Padahal hadis sekalian banyak dan Allah itu maha kaya. Nah, orang bisa sabar ketika kehilangan, dia bisa sabar. Tawakal itu sangat sulit. Sedangkan hilmun adalah kesabaran ketika kita berhadapan dengan manusia. Namanya hilmun. Dan ketika kita kekurangan sifat hilim akan gagal dan bisa jadi Pak kita akan mendapatkan bencana Allah. Seperti kisahnya Nabi Yunus yang tidak punya sikap hilim. Hadirin sekalian. Dia tinggalkan kaumnya, dia marah-marah.
sampai meninggalkan, dan Allah hukum sampai ditelan oleh ikan. Hari ini pas sebagai seorang guru, kadang kita kurang punya sikap hilim menghadapi anak didik kita. Manusia itu adalah makhluk yang sangat atau pasti berubah. Hari ini, esok, lusa, ke depan. Sayangilah mereka. Belajarlah kita hilim. Sampai ada doanya, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan sifat hilim. Ialah sabar ketika menghadapi orang. Doakanlah anak-anak kita ketika mereka mungkin belum mencapai sesuai target dan keinginan kita. Nah, kalau ibu bapak pendendam terhadap anak, jangan jadi seorang guru. Kita tidak boleh menjadi manusia pendendam. Numasian hidayah ma Allah. Ibu bapak sama, saya juga di rumah. Anak saya sholat hararese, gebrek-gebrek gitu. Mau sholat ke masjid teh. Sholat nadi imah we, mazhab naon ieu teh? Mazhab Ahlul Bait. Gitu kan, sholat di imah teh gitu nya. Ya. Nah, sama, ketika kita marah, Pak, anak berubah, darah tinggi naik, kamu ke sekolah mah. Gitu kan. Iya. Jadi untuk masalah hidayah itu biarkanlah Allah yang berikan. Kapan? Entah kapan. Allah yang berikan hidayah. Tugas kita in anta ilan nazir. Kita yang sekedar mengingatkan, menyampaikan. Kita ingin memaksa orang Pak harus seperti kita hari ini, nggak mungkin. Urusan hidayah mah kita cuma berikhtiar. Rasul mengatakan, lau anna rajulan yahdiyahullahu bika, andai ada seseorang yang mendapat hidayah karena ikhtiarmu, khairun laka min humri na'am. Hadis sahih Bukhari. Itu lebih baik bagimu ketimbang kau diberi anugerah oleh Allah kendaraan yang terbaik, onta yang berwarna merah. Kita terus berikhtiar. Satu ketika mungkin Pak anak kita dulu baheula saya tadi diajar teh ku bapak anu baheula mah rese ayeuna kakarek karasa bageuna nyaahna. Hidayah itu urusan Allah. Gitu kan. Hari ini kita Pak soleh, hari ini kita bisa ngaji. Gitu kan. Padahal yang menuntun kita bukanlah seperti Rasulullah. Anu ngajarna oge Pak, nu ngaguruan oge baheula kadang teu bisa nyontoan. Rasulullah mah sukses teh pantesnya, lidahnya fasih, didukung dengan akhlak dan contoh keteladanan. Kita kan tidak. Tetapi walaupun seperti itu tanpa hidayah mah Abu Jahal, Abu Lahab gak masuk Islam. Hari ini kita baik, satu-satunya adalah karena hidayah Allah. Karena itu berdoalah, kita Pak hari ini tidak maksiat, kita hari ini soleh, kita hari ini bisa ngaji, kita hari ini bisa melaksanakan segala kewajiban karena pertolongan dan bantuan Allah. Begitu pula ketika kita ingin mengubah anak didik kita, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Kita tidak akan pernah Pak mengkultuskan manusia. Jangan ieu mah hebat, soleh. Karena Allah soleh. Otakna ge ti Allah, hidayahna ti Allah, lingkungan yang diberikan yang sesuai pun dari Allah. Hanya Allah yang hebat satu-satunya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Pak kita bisa lebih sabar atau lebih ilmu terhadap anak-anak dari kita. Dulu Pak waktu saya pesantren di asrama di lomari teh tulisan banyak. Kansas, kami anak nakal, satu saat akan sadar. Itu kan. Da barang mau sama Pak. Ayeuna mah jadi ustaz. Itu kan. Berdagang sama. Hari ini pun kita adalah manusia itu Pak. Beda dengan malaikat ya. Soleh nate pi bidayatihi ti oro keneh cek babasan. Malaikat mah geus soleh. Ari jalmi mah pi nihayatihi geus kakolotnakeun soleh teh. Jalma soleh teh Pak pernah ngalaman teu soleh. Itu kan. Ya. Iya, hadirin sekalian. Seperti itu rumusnya. Kayak jelma soleh, tapi pernah mengalami masa-masa itu soleh. Proses soleh itu karena ada pengajaran, pendidikan, bukan tabiat. Hari ini marilah kita berikan pesan kepada anak-anak kita. Menjadi pesan modal mereka bisa berubah di masa depan. Itu saya bisa sampaikan. Takut kepanjangan hadirin sekalian. Itu kan. Isi barade tuang, kok siap pangintennya. Atau nun, Pak Ate, Pak Abu, dinda-dinda, hapunten. Bilih aya kalimat anu kirang raos. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.